Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumput. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk kalian share video ini ke sosial media yang kalian punya. Oke, malam ini seperti biasa, di malam Jumat, aku akan membahas sebuah kisah misteri. Dan malam ini, aku akan membahas sebuah kota gaib nih guys. Yang kota ini berada di sebuah kota di Indonesia. Di mana? Di Kalimantan. Pasti kalian udah pada tahu nih, kota apa yang bakalan aku bahas malam ini. Ya, kota Saranjana. Nama Saranjana atau Saranjana kembali viral nih guys, karena adanya film layar lebar yang belum lama ini tayang nih di bioskop kalian, bioskop terdekat. Tayangnya itu pas 26 Oktober 2023 tuh. Judulnya Kota Gaib Saranjana. Oke, daripada aku banyak omong lagi, langsung aja ya. Pasti kalian udah pada tanya-tanya nih, apa sih itu Kota Saranjana? Ya kan? Udah, kita bakalan masuk nih ke pembahasan dan mengenal lebih dalam lagi apakah itu Kota Saranjana. Nama Saranjana mungkin kurang akrab nih guys bagi kebanyakan orang-orang Indonesia. Tapi buat masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Baru, nama Saranjana ini menjadi sebuah legenda yang terus-menerus dibicarakan dari generasi ke generasi. Secara garis besar, Saranjana ini diyakini sebagai sebuah kota yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan atau orang-orang yang mempunyai indera keenam. Nah, ternyata ada beberapa versi nih guys terkait tentang lokasi dari kota gaib Saranjana ini. Versi pertama nih guys, konon katanya kota Saranjana ini terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi yang kedua, Kota Saranjana ini katanya berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Dan versi yang ketiga, Kota Saranjana ini katanya ada di sebuah bukit kecil nih guys, yang berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Ada beberapa perspektif yang dipercaya tentang Kota Saranjana ini nih. Yang pertama, Saranjana ini merupakan cerita legenda penciptaan Gunung Sebatung di Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Baru, yang kala itu menjadi pusat kerajaan Pulau Halimun. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada nih seorang raja guys, bernama Pakurindang. Dia ini memiliki dua orang anak nih, yang satu namanya Samburajana, yang satu lagi namanya Sambu Batung. Sang raja ini pengen menyudahi nih pertengkaran dari kedua anaknya itu. Jadi tuh anaknya tuh mereka tuh suka berantem gitu, suka adu kekuatan gitu guys. Dan akhirnya sang raja ini membagi wilayah kekuasaan kepada mereka. Si Sambu Batang akhirnya menguasai alam manusia dan dia menjelma nih sebagai Gunung Sebatung. Sedangkan Samburanjana ini menjelma nih guys sebagai Gunung Saranjana di Gunung Jambangan. Dia ini mengembangkan sebuah kota Saranjana yang konon katanya tidak bisa dilihat oleh mata awam atau orang biasa nih. Cuman bisa dilihat sama orang-orang yang punya indera keenam. Konon katanya kota ini sangat-sangat indah guys, terus rapih. Terus juga mereka mempunyai jalan-jalan raya yang luas-luas gitu, nggak kayak di sini nih mepet-mepet jadi macet. Terus katanya guys, perumahan-perumahan di sana tuh sangat-sangat mewah. Terus juga mereka mempunyai pagar-pagar yang sangat tinggi gitu. Rumahnya tuh ditutupi sama pagar-pagar yang tinggi. Dan katanya penduduk kota Saranjana ini mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dan di sana mereka tuh perekonomiannya tuh makmur. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada. Rata semua. Dan pas saat musim haji, mereka ini juga pergi guys ke Tanah Suci buat naik haji. Sama kayak kita juga. Tapi kalau kita kan
bagi yang mampu, ya kan? Kalau di sana mampu semua. Nah, ternyata ada perspektif yang kedua nih guys. Jadi Saranjana ini nih diyakini sebagai wilayah kekuasaan suku Dayak Samihim yang tinggal di timur laut Kalimantan Selatan. Jadi pada pra-abad ke-17 Masehi terbentuk nih kerajaan Saranjana dengan kepala suku pertamanya yang bernama Samburanjana. Dia ini menganut kepercayaan animisme dan kemudian dipengaruhi oleh Hindu lama. Tapi akhirnya kelompok suku Dayak Samihim ini terpaksa nih guys buat meninggalkan daerah Saranjana karena mereka ini udah diserang gitu guys dan dihancurkan oleh kekuatan asing yang datang menggunakan perahu. Meskipun begitu, nama Saranjana ini masih nih melekat pada pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut. Nah, ternyata kota Saranjana ini pernah ada nih guys di sebuah peta gitu. Jadi seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang bernama Solomon Miller pada tahun 1845 dia ini melakukan sebuah perjalanan nih buat meneliti tentang flora dan fauna di Indonesia. Dia ini membuat sebuah peta nih guys yang berjudul, maaf nih kalau ada salah, Kaart van de Kust Binnenlanden van Bergemezing Bohorende to the Reize in het Zuidel. Susah udah di bawah nih. Namanya di bawah. Mohon maaf. Yang disebut nih kalau bahasa Indonesianya ya, peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Nah itu singkat banget, ini panjang banget bahasanya. Mohon maaf. Jadi dalam peta tersebut yang menunjukkan tahun 1845 silam ini menggambarkan adanya wilayah yang tertulis bernama Tanjung Saranjana. Tanjung Saranjana. Nah, Tanjung tersebut terletak di sebuah selatan pulau laut nih guys, atau tepatnya itu berdekatan atau bersampingan dengan wilayah Pulau Kerumput dan Pulau Kijang. Dalam membuat peta, si Muller ini telah mendapatkan izin nih dari Museum Leiden. Tapi belum dipastikan nih guys, apakah benar si Muller ini pernah berkunjung gitu ke Tanjung Saranjana sebelum dia membuat peta itu. Terus peta Saranjana ini juga termuat dalam Reizen and Onderzoeking in den Indischen Archipel dalam seri pertama yang diterbitkan oleh Staatsbibliothek zu Berlin. Ntar adek deh nih namanya daripada salah-salah ya. Jadi peta tersebut dibuat 18 tahun sebelum si Solomon ini meninggal dunia pada tahun 1863. Nah, sementara Profesor Geografi dan Etnologi Belanda yang bernama Peter Johannes Vet turut membagikan informasi tentang keberadaannya Saranjana ini nih guys. Informasi tersebut terdapat dalam sebuah kamus yang secara garis besar adalah Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di Tenggara Kalimantan. Itu isi kamusnya. Dan pada masa kependudukan Jepang, nama Tanjung Saranjana ini kembali berubah nih guys, menjadi Tanjung Lalak. Dan seperti yang terlihat dalam peta buatan tahun 1942. Nama ini tetap dipertahankan hingga saat ini guys. Nah ternyata ada nih beberapa pengalaman mistis yang dialami sama beberapa penyanyi asal Indonesia. Salah satunya adalah Mas Ari Lasso guys. Jadi Mas Ari Lasso nih katanya diundang nih buat perform di sebuah kota. Dan dia menceritakan bahwa kejadiannya itu sekitar tahun 2005 nih guys. Pas dia datang awalnya konsernya tuh biasa aja gitu. Nggak ada keanehan sama sekali. Mas Ari ini menggambarkan situasi tempat manggungnya itu cuman ada satu pintu akses nih guys buat mereka masuk. Sama buat penonton masuknya.
Jadi biasanya kan dalam tempat konser tuh ada beberapa pintu kan ya, buat penonton masuk ke tempat konsernya itu kan. Entah ada 4, entah ada 5 gitu, biar nggak berebutan buat masuk sama keluar. Tapi pas tempatnya Mas Ari Lasso manggung itu, cuma ada satu pintu akses masuk aja nih guys. Dan si Mas Ari Lasso masuknya dari situ juga. Nah pas Mas Ari Lasso naik panggung nih, dia ngelihat kalau penontonnya tuh banyak banget gitu guys. Mas Ari Lasso memperkirakan kalau penontonnya itu sekitar kurang lebih ada 1.200 orang. 1.200, 12.000 orang. Wah tuh coba bayangin, 12.000 orang guys. Nah terus Mas Ari Lasso nyanyi deh tuh kayak biasa, dia konser gitu kan. Dan meriah deh tuh kan tuh, semuanya pada nyanyi juga, pada joget-joget juga di situ, teriak-teriak. Nah awalnya masih aja nih, nggak ada keanehan sama sekali guys. Tapi dimulai nih keanehannya. Pas Mas Ari Lasso ini berbalik membelakangi penonton. Jadi pas kalau penyanyi-penyanyi gitu kan, kalau konser kan pasti ada nyapa-nyapa ke pemain musiknya di belakang gitu kan ya. Kebalik nih Mas Ari Lasso nih ke belakang buat nyapa pemain musiknya gitu kan. Nah pas Mas Ari Lasso balik lagi nih ke arah penonton, betapa kagetnya dia ngeliat kalau penonton yang tadinya penuh guys, 12.000 orang, tiba-tiba hampir hilang setengahnya. Nggak ada setengahnya, hampir hilang semua dah tuh. Penontonnya hilang gitu aja. Cuman butuh waktu 1-2 menit. Logikanya, pintu akses cuma satu. Penonton ada 12.000. Kalau mau keluar kan pasti lama, berebutan kan ya. Ini enggak, hilang gitu aja guys. Coba, aneh kan? Dan ya tanpa pikir panjang Mas Ari Lasso ya karena profesionalitas ya, dia tetap nyanyi deh tuh sampai waktunya dia habis gitu guys. Nah pas Mas Ari Lasso ini turun nih dari panggung yang tadi itu, dia kaget lagi guys. Mau tau gak kenapa? Jadi pas dia turun nih, dia lihat tuh ke lapangan, sepi. Tadi masih ada nih beberapa orang, tapi pas dia turun doang, sepi, udah kagak ada orang sama sekali. Dia coba mikir realistis gitu ya, masih positive thinking nih Mas Ari Lasso. Mungkin penonton-penonton yang tadi sisanya tuh udah pada keluar gitu kan ya. Iya. Nah terus coba nih Mas Ari Lasso keluar dari lapangan konsernya itu tuh. Dan ternyata guys, Mas Ari Lasso cuman nemuin beberapa puluh orang aja. Dan itu orang prepare mau pulang abis nonton konser gitu ya, seperti biasa orang abis nonton konser prepare pulang naik motor gitu kan. Ya udah, Mas Ari Lasso ngeliatnya cuma begitu aja, tapi cuma beberapa puluh doang guys dari 12.000 orang, coba bayangin. Nah ngelihat kejadian itu Mas Ari Lasso langsung nge-freeze, langsung nggak bisa gerak. Tapi akhirnya ada nih salah satu krunya Mas Ari Lasso nyadarin Mas Ari Lasso gitu, nepak Mas Ari Lasso gitu guys. Terus dia bilang, udah mas, biarin aja, kan tadi kita udah dibilangin gitu tuh kata si krunya. Ternyata ceritanya tuh nggak selesai di tempat konser itu aja guys. Ceritanya tuh lanjut kemana? Ke hotel. Jadi sebelumnya emang nih pihak dari panitianya itu diingetin guys sama ya yang ngajak buat Mas Ari Lasso konser di situlah gitu. Dia ini bilang kalau misalkan mereka itu nggak boleh mandi sebelum mereka meninggalkan kota tersebut. Pantangannya tuh. Tapi guys, ternyata ada salah satu krunya Mas Ari Lasso nih. Namanya Pak Yuyun. Dia ini udah kayak ngebantah deh tuh pantangan yang tadi udah dibilangin sama orang yang itu tuh. Dia dari pulang konser, langsung deh tuh karena dia ngerasa kegerahan gitu ya. Dibilang dah tuh sama Mas Ari Lasso, dah saya mau mandi dulu nih, saya gerah gitu kata Pak Yuyun. Dan beberapa menit kemudian nih guys, Pak Yuyun ini tiba-tiba keluar nih. Udah kelar mandi, udah keluar deh tuh dia. Masuk deh tuh dia ke kamar kan, pakai baju gitu kan. Nah pas si Pak Yuyunnya ini lagi pakai baju gitu, tiba-tiba guys, beberapa menit kemudian terdengar suara minta tolong di lobi hotel. Dan ternyata
Mau tahu apa? Ternyata kepala produksinya Mas Ari Lasso ini yang bernama Mas Ucok mengalami kecelakaan. Dia ini tertabrak motor pas dia mau beli rokok di seberang hotel. Dan sayangnya Mas Ucok ini mengalami patah tulang di lengannya, guys. Dan ternyata nggak cuma Mas Ari Lasso aja nih yang ngalamin kejadian mistis. Ada nih seorang pria, guys, bernama Pualeba aja dah. Jadi Pualeba ini merupakan penduduk desa Tanjung Lalak Utara. Ya, jaraknya sekitar 30 menit lah dari kota. Jadi kesehariannya Mas atau Pak ya, Mas aja lah. Mas Pualeba ini dia ini bekerja sebagai petugas di sebuah kecamatan nih. Nah, awal mula si Mas Pualeba ini bisa masuk gitu guys ke kota Saranjana ini, ternyata dia ini memiliki sebuah senjata suku Dayak yang bernama Mandau. Dan ternyata Mandau ini sebelumnya nih dimiliki oleh pamannya guys. Yang ternyata senjata Mandau ini adalah merupakan senjata komandonya di kota Saranjana. Dan ya, berkat Mandau itulah Mas Pualeba ini memiliki indera keenam yang terbuka sepenuhnya. Dan dia ini dapat melihat kota Saranjana dengan sangat jelas, guys. Kata si Mas Pualeba ini, rata-rata penghuni kota Saranjana ini adalah orang-orang suku Banjar. Terus ada juga orang-orang Mandarnya. Terus ada juga orang-orang Jawa, guys, katanya di situ. Nah, Mas Pualeba juga bilang kalau pada malam-malam tertentu dia ini suka dijemput nih oleh tokoh masyarakat dari Saranjana. Dan dia dijemput dengan mobil mewah, guys. Mobil mewahnya itu kalau nggak warna kuning, warna merah tuh datang. Nah, terus katanya orang-orang di Saranjana ini kayak kita juga. Mereka makan nasi, minum air putih, terus juga mereka ngerokok, guys, di sono. Nah, bahkan orang-orang Saranjana ini juga kalau belanja itu di dunia kita. Mereka belanja di dunia kita, tapi kita nggak tahu nih kalau dia itu orang Saranjana. Karena apa? Fisiknya mereka itu tuh sama kayak kita, guys. Nggak ada bedanya, bener-bener paketiplak sama. Dan menurut pengakuan Pualeba, anak-anak asal dari kota Saranjana ini memilih untuk sekolah di alam kita. Dia kagak mau tuh sekolah di kota Saranjana, kagak tahu kenapa. Dia maunya di kota kita gitu. Kuliahnya, sekolahnya SD, SMP, SMA, maunya di sini. Dan ada juga nih kebanyakan katanya anak-anak dari kota Saranjana itu sekolahnya di Kecamatan Pulau Laut, guys. Nah, meskipun dia ini sering keluar masuk kota Saranjana, si Mas Pualeba ini nggak mau sama sekali nyentuh makanan atau minuman dari kota Saranjana. Kenapa? Bisa tebak gak? Karena kata Mas Pualeba, kalau kita nih kita masuk nih ke kota Saranjana, terus kita makan atau minum dari kota Saranjana itu, kita nggak bakalan bisa balik lagi ke alam nyata, ke alam kita. Jadi udah stay aja kita di situ. Jadi penghuni kota gaib Saranjana. Oke guys, itu dia kisah dari kota Saranjana, kota gaib Saranjana. Gimana menurut kalian? Kalian percaya gak sama kota gaib Saranjana yang ada di Kalimantan itu? Kalau kalian percaya, boleh komen di bawah ya guys. Oke, sebelum kita mengakhiri videonya, aku cuma minta buat kalian yang baru datang ke Rumpot, jangan lupa buat kalian subscribe, terus kalian like, terus kalian share ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian, biar Rumpot dikenal nih sama banyak orang. Walaupun kita masih belibet-belibet nih ngomongnya. Oke guys, aku Puput pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali di kisah-kisah mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.